Monggo, silahkan Doro, monggo Pak, ini suguhannya. Iya Doro. Sopan sedikit. Kenapa? Ini kita menghormati orang yang terhormat. Iya. Ini ngapain gelas kosong begini? Bikin malu saya ini. Ya lebih baik dikasih gelas kosong Doro. Kenapa? Daripada dikasih janji kosong kayak politikus. Begini loh Doro. Sekarang kan puasa. Betul. Jadi gelasnya ya kosong dulu biar kelihatan bersih kayak hatiku. Tunggu dulu. Nanti kalau sudah saatnya buka ya saya carikan minumannya. Tunggu dulu. Kenapa? Kamu ngomong puasa, ngomong buka itu karena kamu kenal beliau siapa? Ayo tahu ini idola saya. Siapa? Menteri Agama yang paling oke. Oke. Sekarang kamu cari minum di mana kayak gitu? Nanti kalau sudah saatnya buka saya langsung ke masjid. Loh, kenapa ke masjid? Kan banyak takjil. Gratisan Doro. Oh ya. Inilah Pak, ini contoh profil salah satu rakyat kita kayak gini. Ya, jadi gini. Jadi gimana Alun kira-kira ini? Coba untuk melihat bahwa ini kekurangan ajaranmu ini, levelnya ini kan, Bapak Lukman ini kan jauh levelnya, enggak beda jauh sama kamu. Oh iya, sama aku tuh kamu levelnya. tuh pembantu. Saya sama Pak Menteri ini levelnya sama. Sama aja. Sama gimana? Sama-sama pembantu. Pembantu apa? Aku pembantunya Doro. Nah ini kan pembantunya Presiden. Cuma beda nasib Doro. Ya sudahlah, maafan ya Pak ya. Sekarang bagaimana Pak? Alhamdulillah, kira-kira puasanya gimana Pak? Kira-kira Pak ini? Apakah menurut pengamatan Bapak suasana puasa hari ini sudah sesuai dengan apa yang Bapak inginkan? Ya, tentu kita bersyukur ya, alhamdulillah. Pertama yang kita syukuri bahwa untuk tahun ini umat Islam Indonesia bisa berpuasa mengawali satu Ramadan bersama-sama. Gitu, luar biasa. Ini yang patut kita syukuri. Betul. Yang kedua, tentu kita berharap betul umat Islam Indonesia yang berpuasa betul-betul memahami esensi hakikat dari puasa itu sendiri. Ya, apa sih Pak hakikatnya? Puasa itu cara Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memberi kesempatan kepada umat Islam melatih diri untuk mengendalikan dirinya sendiri. Jadi bukan berlapar-lapar puasa, bukan Pak ya? Iya, itu salah satu bagian untuk, karena begini, syahwat, hawa nafsu itu bertingkat-tingkat. Kebutuhan manusia itu yang paling dasar itu biologis. Kebutuhan biologis, makan, minum, tidur, hubungan suami istri, dan lain sebagainya. Silaturahmi ke Nah itu yang ditahan, dikendalikan lewat puasa. Tapi tidak hanya itu, hawa nafsu itu ada yang lebih naik setingkat lagi, yaitu kemampuan mengendalikan indera kita, panca indera kita. Pendengaran kita, penglihatan kita, rasa kita. Jangan mendengarkan hal-hal yang nggak bagus. Begitu. Naik lagi yang lebih tinggi, ini yang paling top gitu ya, tingkatan yang paling hebat itu kemampuan mengendalikan pikiran dan hati kita. Nah, itu yang paling tinggi untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif gitu. Nah, puasa adalah medium sarana untuk melatih itu, menempa itu, sehingga kita pada akhirnya mampu di bulan Syawal nanti kembali ke fitrah kemanusiaan kita. Gitu. Lo bukan, kamu dari pagi cuma ngeliatin gelas teh manis pakai es itu. Iya. Saya sedang menguji Doro. Menguji kekuatan saya. Gitu. Tapi selalu gagal. Jadi gini Doro, paling menyenangkan tuh ya. Menurut anak sekarang ini pas Ramadan ini Doro, tidak ada lagi tindakan-tindakan anarkis menutup warung-warung. Nggak ada. Bahkan Doro ya, banyak loh warung yang dengan kemauan sendiri itu tutup. Ada juga yang bukanya nanti menjelang puasa. Suasananya itu terasa penuh toleransi. Asik Doro. Kamu tahu nggak? Yang puasa menghormati yang tidak puasa, yang tidak puasa menghormati yang puasa. Keren, betul. Itu tahu nggak? Yang menghimbau beliau. Ya, jadi ini yang kita juga bersyukur bahwa bangsa Indonesia yang meskipun mayoritas itu adalah umat Islam, tapi sebenarnya juga terdiri dari keragaman, kemajemukan.
tidak hanya etnis tapi juga agama begitu. Bapak mau bicara toleransi nih kan? Nah, itulah jadi kearifan para pendahulu kita itu sebenarnya telah meninggalkan warisan yang sangat mulia sebenarnya. Yang dalam bahasa Ndoro tentu itu tepo seliro. Tepa selira, ya, tulisannya tepa selira. Jadi ini sebenarnya gabungan dari toleransi dan tenggang rasa. Ya, jadi inilah sesungguhnya yang sudah diwariskan oleh para pendahulu kita yang sekarang menjadi kewajiban kita untuk kita rawat, kita jaga dan kita pelihara gitu. Ini Ndoro. Ini ya Ndoro. Inilah yang disebutkan oplosan yang penting. Oplosan. Lo kalau oplosan yang diminum itu kan membahayakan. Lo kalau ini BPI ya, oplosan toleransi dan tenggang rasa melahirkan kesejukan. Ada memang yang sudah bisa memahami esensi ini, tapi juga kita harus realistis juga dan harus bisa memaklumi ada sebagian saudara-saudara kita yang dalam melihat perbedaan ini terlalu hitam putih. Apalagi kemudian merasa dirinya lah yang paling benar, kebenaran hanya ada pada dirinya, sehingga orang lain atau pihak lain yang berbeda itu dianggap salah sepenuhnya. Nah, tentu ini harus menjadi perhatian kita bersama, menjadi kewajiban, karena mereka juga saudara-saudara kita. Jadi mereka juga tidak boleh kita musuhi, apalagi kita kucilkan. Mereka justru bagian dari kita yang mari bersama-sama kita samakan persepsi cara pandangnya. Betul, gitu. Pak. Kadang-kadang saya tuh dengar dari loudspeaker, pokoknya yang itu masuk neraka. Itu sudah disudahi itu. Tidak boleh itu ya. Memang kan kelihatannya bahwa merasakan suasana yang penuh toleransi itu Pak ya. Masjid sebelah saat ini ke pengajiannya kelihatannya tuh tidak lagi mengganggu, justru kita nikmat mendengarnya. Karena ukuran loudspeaker yang terarah, terkendali. Iya, tentu ini adalah syukur kita ya bahwa masyarakat kita lambat laun dari waktu ke waktu semakin bisa hidup bertenggang rasa, bertoleransi seperti itu. Jadi kita harus hormati bahwa yang non-muslim katakanlah begitu, bahwa ini bulan puasa, tentu masjid-masjid, musola, surau-surau itu akan lebih banyak aktivitasnya, peribadatannya. Dipahami ya. Dan ini sehingga kemudian loudspeaker, pengajian-pengajian tidak hanya azan saja, tapi pengajian membaca Al-Quran itu akan semakin frekuensinya akan semakin banyak. Dan membaca Qurannya jangan tip ya Pak ya. Betul. Tapi juga para pengurus masjid kita juga harapkan tadi itu memahami bahwa jangan lalu kemudian sepanjang waktu menggunakan loudspeaker itu, apalagi jauh-jauh hari beberapa jam sebelum tiba waktu sholat. Ini terlalu lama. Nah, ini yang juga disarankan oleh Pak Wapres, Pak JK selaku Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia, agar keberadaan masjid-masjid itu betul-betul dirasakan oleh semua kita manfaatnya begitu. Dengar kalian? Ya dengar Ndoro. Toleransi itu kan kunci kerukunan. Perbedaan itu justru barokah. Iman itu mestinya membuat kita makin ngerti perbedaan, Ndoro. Jadi keragaman itu sesungguhnya adalah sesuatu yang given, yang memang begitulah Tuhan menghendakinya. Mengisyaratkan begitu. Ya, di beberapa kitab suci Al-Quran, itu ada beberapa ayat yang mengatakan bahwa perbedaan itu memang kehendak Tuhan. Oh, itu jarang dibaca mungkin Pak yang itu. Jadi kalau kita ingin menyeragamkan semua kita, itu justru melanggar sunatullah sebenarnya. Itu jadi yang mustahil. Kenapa Tuhan menciptakan keragaman? Karena begini Ndoro, karena kita ini manusia itu makhluk-makhluk terbatas. Justru karena keterbatasan yang ada pada masing-masing kita, maka keragaman itu diciptakan agar antara yang satu dengan yang lain yang berbeda-beda ini justru bisa saling mengisi, saling melengkapi, saling menyempurnakan mudah-mudahan gitu. Banyak nggak ya? Banyak nggak ya? Bapak-bapak pimpinan kita kayak makhluk langka ini. Jarang loh memang, tapi begini ya. Tumben ini kamu juga tiba-tiba kok biasanya saya kasih tahu gitu.
susah betul ngertinya. Kok sekarang mendadak pinter? Aku? Ya mendadak bijak. Gitu. Kenapa? Namanya juga bulan Ramadan, Doro. Kenapa? Ya mesti mendadak beriman. Mosok mendadak dangdut. Yang memberikan rahmat bagi seluruh alam semesta. Jadi itu sebenarnya moderat. Iya, mestinya emang semuanya tuh seperti Pak Lukman ini ya. Adem ngelihatnya kayak ngeliat es balok ya. Dingin kayak ngeliat es balok gitu. Adem mati.